dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi di sini jelas bahwa penerima surat ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Jadi Yudas ini memiliki kesadaran bahwa kalau saya tidak mau menasihatkan mereka, mereka bisa pudar. Jadi dia memiliki kesadaran diri sehingga dia terdorong untuk menasihatkan mereka supaya mereka tetap mengingat akan keselamatan yang sudah dijelaskan oleh Yudas, supaya mereka tetap teguh pada iman. Jadi diingatkan kepada kita bahwa begitu juga dengan kita harus memiliki kesadaran diri bahwa apa yang diperintahkan Tuhan itu, apakah kita sudah benar-benar keteguhan untuk mau mematuhi firman atau tidak? Atau saya akan mau jatuh bangun, mau jatuh terus atau bagaimana? Kalau mau jatuh terus berarti dia nggak mau teguh benar-benar, itu berarti dia kurang menghayati firman Tuhan. Dia kurang kurang mau merenungkan dan sungguh-sungguh begitu, sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan. Kalau orang yang sungguh-sungguh itu dia bisa kokoh benar-benar, dia bisa lawan setiap pemerintahan. Kalau kita melihat tokoh-tokoh itu kan banyak dari kita. Jadi memiliki kesadaran diri. Karena kalau kita melihat zaman sekarang, mereka tidak memiliki kesadaran diri yang benar. Walaupun mereka memiliki kesadaran diri, tapi kesadaran diri mereka itu, mereka tidak mau memperhatikan posisi saya sudah di mana. Apakah saya sudah bangun di atas dasar yang benar atau tidak? Sekarang demikian seperti itu. Jadi tema yang saya sampaikan kepada kita pada pagi hari ini, siang hari ini, perintah Tuhan bagi setiap orang percaya. Perintah ini adalah salah satu tuntutan Tuhan yang harus dilakukan oleh setiap manusia yang percaya kepadanya. Harus dilakukan, tidak boleh tidak. Perintah Tuhan bahwa dikatakan di sini tadi di Yudas pasal yang ke-1 tadi, ayat yang ke-18 dikatakan di sini. Ayat yang ke-20 di sini. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang dikasih, bangunlah dirimu di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah di dalam Roh Kudus, Jadi diperintahkan kepada kita oleh Tuhan bahwa bangunlah dirimu di atas dasar iman yang paling suci. Apa itu yang paling suci kira-kira Bapak Ibu? Dan bagaimana cara kita? Kita harus tahu caranya, cara membangun itu bagaimana. Karena kalau saya melihat setiap orang yang membangun rumah itu, saya pikir itu dia harus memperhatikan cara membangunnya. Dia harus memperhatikan, dia bukan mau bangun sembarangan saja gitu. Karena kalau dasarnya tidak kokoh nanti pasti akan ambruk juga. Bisa bertahan sih, tapi tidak akan lama, pasti akan ambruk. Tetapi Yudas dikatakan sini, bangunlah dirimu di atas iman yang paling suci. Berarti ada fondasi yang harus kita duduki, yang paling suci. Artinya itu apa? Jadi saya ingin mau mengajak Bapak Ibu, bagaimana cara kita untuk membangun diri kita di dalam Tuhan? Bagaimana? Yang pertama yang saya ingin sampaikan pada siang hari ini, membangun diri di atas iman yang paling suci. Itu yang pertama. Jadi cara kita untuk menaati perintah Tuhan yaitu membangun diri di atas iman yang paling suci. Apa itu iman yang paling suci? Jelas, yaitu Alkitab sendiri. Itu dasar iman kita. Kalau bukan Alkitab, kita mau bangun di dasar apa? Di atas dasar tembok yang kita buat? Kan nggak mungkin. Ini Alkitab. Jadi membangun di atas dasar iman yang paling suci. Kenapa? Kenapa bilang yang paling suci di sini? Penekanannya, karena bukan semua dasar kekristenan yaitu suci. Bukan dasar yang benar. Bukan. Oleh sebab itu, seperti itulah Yudas di sini mengatakan bahwa yang paling suci. Karena latar belakang surat Yudas, dia menantang orang-orang yang guru-guru palsu, yang sudah berhaluan kepada pemahaman yang namanya antinomisme. Apa itu antinomisme? Ya, artinya itu mereka itu melakukan dosa juga. Mereka orang percaya kepada Yesus, yang artinya itu mereka memiliki hidup yang kekal walaupun mereka berbuat dosa terus-menerus. Jadi itu salah satu kompromi sebenarnya. Jadi ini berhaluan Kristus. Oleh sebab itu Yudas dikatakan sini menasihatkan orang-orang kudus pada waktu itu. Jadi kita begitu. Jadi kita harus perhatikan
membangun dasar itu, membangun dasar sehingga kita bisa apa? Bisa tidak ambruk. Oleh sebab itulah perlu yang namanya itu untuk bertumbuh itu dan tetap di situ perlu menasihatkan terus melalui firman Tuhan agar dia tetap di atas terus. Jadi bukan hanya Alkitab saja yang kita pegang Alkitab, tetapi bagaimana kita membangunnya di sini. Apa kita sudah memiliki pemahaman yang sungguh-sungguh bisa kokoh di situ? Enggak. Makanya itu bangunlah dirimu di atas iman yang paling suci. Yang paling suci, apalagi di sini dibilang yang paling suci di atas dasar iman yang paling suci, dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Berdoa dalam Roh Kudus. Jadi membangun, saudaraku. Jadi istilahnya itu kalau kita melihat di Matius itu, kalau membangun rumah di atas pasir itu apa katanya? Itu roh itu orang yang kurang bijaksana. Sedangkan orang yang bangun di atas batu itu orang yang bijaksana. Tetapi orang yang membangun rumah di atas pasir itu namanya bodoh. Jadi tersirat di situ bahwa setiap orang yang sudah berdiri di atas kebenaran bukan berarti dia bebas dari yang namanya rintangan. Oleh sebab itulah perlu yang namanya memegang teguh, karena rintangan itu akan datang terus. Kalau lihat di Matius itu, maupun orang yang berdiri di atas batu, rintangan tetap datang. Jadi jangan berpikir, oh saya sudah berpegang teguh dalam kebenaran, saya tidak mau, dia bilang. Tidak. Tetapi jangan salah. Saya dan saudara bukan bebas dari yang namanya rintangan. Tidak bebas, karena akan terus menerus menguji kita sampai di mana kita menaati firman Tuhan. Tetapi kalau pemahaman kita salah terhadap firman Tuhan, bisa-bisa kita gugur banyak. Di grafik pun sendiri ada yang seperti itu, gugur, saudaraku. Jangan salah. Makanya walaupun di atas paling suci, tapi perlu yang namanya perjuangan mempertahankan iman. Jadi Bapak Ibu masih mau nggak seperti itu? Sampai saya udah pulang Jakarta, oh Pak Sunan bilang sudah pindah ke RS Sabdono lagi. Waduh, tapi itu bukan di dasar yang benar lagi, itu repot kan? Jadi itu membangun di dasar iman yang benar. Karena kalau tidak itu yang namanya orang bodoh. Jadi kalau Pak Sento bilang orang bodoh itu jangan tersinggung, karena itu Alkitab yang mengatakan pantas bilang bodoh kalau orang yang tidak mau menerima firman Tuhan. Bodoh betul kan? Kalau di SMP kan diajarkan seperti itu. Kamu ini bodoh sekali, sudah dijelaskan ulang nggak mengerti juga, kan itu bodoh namanya. Jadi itu kalau Pak Seto ngomong sama saya itu di Kalimantan dulu, karena saya yang di sana itu kelola tukang. Saya itu tidak tahu tukang dari rumah, dari kampung saya. Tetapi tanya sama adik saya nggak pernah kerja selama masa muda saya itu, nggak pernah kerja mencari uang ke seorang tuh, nggak pernah. Malahan kalau saya di rantau itu, malahan dikirim, saya minta uang dari kampung kalau saya nggak ada uang. Itu kan kurang ajar sekali namanya itu. Betul Bapak Ibu. Jadi saya di Kalimantan dipercayakan. Jadi kalau salah Pak Seto bilang kamu bodoh, dia bilang, waduh bodoh terus Pak Seto ini. Nggak ada yang benar. Jadi kita jangan bodoh gitu loh. Kebenaran sudah dikasih, mau dimakan atau tidak? Ditawar. Mau nggak? Kalau nggak mau ya berarti bodoh. Sudah dikasih makanan nggak mau, bodoh. Waktu itu pernah saya nggak mau kerja, waktu itu hanya satu kali masalah sama Pak Sento. Saya buat rangka dari ujung ke ujung, karena itu kan sekitar 12 meter ya, yang gereja itu sekitar 12 meter, karena itu mau kongres waktu itu. Jadi saya buat rangka itu, buat rangkanya itu bukan main-main, karena dia harus ditempel pakai dibor segala macam. Jadi itu kerjanya itu dua hari. Jadi saya kerjanya itu nggak bisa langsung pasang. Jadi harus itu, iya lebar seperti ini lah. Jadi saya kerja itu harus kerja dari bawah, baru minta angkat di mereka. Tapi ada yang melawan, saya bilang, kamu ini bodoh sekali, saya bilang. Hanya Pak Osai itu, karena kusut sedikit ininya, apa namanya itu, apalagi itu layar itu, karena kusut dia bongkar, sampai di Pak Osai itu, saya bilang hanya kusut sedikit saja, dia masa dibongkar, kasih turun, saya bilang, saya pulang tidur. Dia bilang, cerita di teman-teman saya bilang, Markus ini gimana? Sudah pulang tidur Pak, dia bilang, keras kepala juga nih Markus ya. Iya, saya udah kerja saya kusut, tapi diperbaiki juga tetap kusut. Karena itu ada mentok ke sana nggak bisa lurus gitu.
Jadi pikir saya bodoh, tapi sebenarnya saya tidak bodoh dalam hal itu sebenarnya. Jadi saudaraku, jadi Yudas menasihatkan orang zaman itu dan zaman sekarang untuk tetap bangun di atas dasar supaya tidak roboh. Jadilah orang yang bijaksana, jangan jadi seperti orang yang bodoh di Matius. Jadi itu cara kita untuk memelihara diri kita ini bagaimana? Itu bagaimana cara kita untuk memelihara diri kita? Yaitu dengan membangun diri di atas dasar iman yang paling suci, yaitu Alkitab. Alkitab. Jadi tidak suruh di apa? Tidak suruh dibangun di atas dasar yang lain. Jadi dasar iman yang berbeda itu siapa? Ya terus terang saja, kalau saya bila dikatakan di karismatik, itu bukan dasar iman yang benar. Karena itu masih percaya adanya nubuatan, penglihatan, berbahasa lidah dan segala macam. Itu bukan dasar iman yang benar. Itu suatu dasar iman yang berbeda. Oleh sebab itulah dasar iman yang seperti itu bukan dasar iman yang suci, bukan. Rasul Paulus sudah katakan di jemaat di Galatia, kalau kamu Injil yang lain saja terkutuklah, kau neraka. Bagaimana saya bilang katakan itu dasar iman yang suci? Bukan, tetapi itu dasar iman yang salah. Karena bukan teguh berdasarkan atas kebenaran yang sudah tertulis, tetapi masih ada lagi tambahan. Jadi seperti Pak Ustaz bilang, sudah ukuran 1 meter masih ditambah lagi 15 cm. Jadi bukan 1 meter patokannya, tapi 1 meter 15 cm. Itu dasar iman yang benar kan? Enggak, tetapi itu menambahkan firman Tuhan. Jadi kita melihat perbedaan dasar iman kita dengan orang yang di luar sana, yaitu kita hanya percaya kepada ini, kanon tertutup. Tidak ada lagi pewahyuan setelah Alkitab ditulis. Tidak ada lagi yang bilang saya lihat Yesus tadi malam, tidak ada lagi. Lihat Yesus tapi kirim gambarnya yang berbeda lagi yang dia lihat tadi malam. Itu bukan dasar iman yang benar. Jadi membangun diri di atas dasar iman yang paling suci. Tidak boleh keluar Bapak Ibu. Cuman manusia tidak mau. Tidak mau. Kenapa begitu? Ya bisa saja karena dia memang tidak memahami firman Tuhan. Atau bisa juga dia bisa memahami firman Tuhan, tetapi dia tidak mau berpegang teguh. Jadi ibaratkan itu seperti apa? Spon itu. Kalau spon itu kasih masuk di dalam air, dia akan menyerap. Jadi Tuhan mau kita itu seperti spon, ibaratkan seperti itu, mau menyerap ke sini supaya kita bisa teguh gitu. Kalau tidak menyerap ke sini hanya dengar saja, saya pikir itu tidak bisa. Sebentar datang ke gereja, sebentar keluar, hilang. Jadi ibaratkan seperti spon. Jadi diserap, harus masuk di sini dan ke hati. Kalau tidak seperti ini bisa kita roboh. Itu hanya berkata-kata saja, hanya mulut saja, tetapi tidak meresap firman Tuhan dengan baik. Saya pikir pasti akan gugur saudaraku. Pasti akan gugur. Jadi bagaimana kita mau seperti itu, mau tetap di atas dasar iman yang paling suci? Tergantung dari Bapak Ibu dan saya. Saya khotbah terakhir pada siang hari ini. Saya tidak tahu nanti kalau saya pulang ke Jakarta, Bapak Ibu nanti lari ke gereja lama Bapak Ibu, saya tidak tahu. Tetapi Pak Mehmet hanya bertanggung jawab mengajarkan kita di sini, mengajarkan. Kalau kita mau memperhatikan posisi kita di gereja, karena kita bukan mau ini, terus terang bukan mau meninggikan diri Bapak Ibu. Kita mau mengajarkan Anda supaya mengerti akan firman Tuhan. Karena kalau keluar dari firman Tuhan pasti akan murtad. Dan tidak bisa dibaharui sekali lagi. Tidak bisa lagi kembali kepada Injil yang benar. Tuhan bilang, kamu murtad. Tidak bisa diperbaharui sekali lagi. Kalau kamu sudah memperoleh pengetahuan yang benar, baru kamu sengaja berbuat dosa, menyangkal iman, kamu murtad. Banyak yang seperti itu. Saya nonton di video kemarin di YouTube keluarga saya sendiri. Dia nggak kasih tahu keluarga di kampung. Tiba-tiba video adik ceweknya nonton di Facebook. Ternyata dia sudah nikah dengan orang Islam. Akhirnya keluarga hanya menangis. Itu kenapa? Itu faktornya karena uang sebenarnya. Karena cewek itu orang yang berada. Akhirnya dia berpindah. Menangis, sedih sekali juga gitu karena
Orang sabu kan kalau melihat seperti itu nggak kasih tahu sampai sekarang, hanya lihat di Facebook saja gitu. Itu kenapa? Itu tergantung dari pribadi kita, Bapak Ibu. Jadi itu pilihan manusia, itu tidak bisa disangka lagi. Kita memiliki pilihan, mau memilih yang mana yang menurut kita benar. Jadi itu tadi bagaimana cara kita memelihara diri kita, yaitu dengan membangun diri kita di atas iman yang paling suci. Itu cara kita memelihara diri kita. Itu poin yang pertama. Poin yang pertama. Dan poin yang kedua,